Jadi sekarang ini lagi viral Mbak, katanya Bang Mat lagi dapat untung nih dari penjualan centang biru. Dapat berapa tuh? Kira-kira? Dapat 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Istighfar ID. Kami ada untuk Indonesia. Ya, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Nah, nama saya Roy dan saya ditemani oleh Meli dari Istighfar ID. Ya, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang lagi viral di media sosial. Apa tuh Mas yang lagi viral di sosial media? Nah, jadi sekarang ini lagi viral Mbak, katanya Bang Mat lagi dapat untung nih dari penjualan centang biru. Dapat berapa tuh? Dapat 10.000. 10.000 mah nggak untung. Jualan apa 10.000 per hari katanya? Iya. 10 triliun Ya, sehari. Duitnya masuk mana ya itu 10 triliun? Ya, mungkin gak pernah megang. Ini. Gak pernah megang duitnya 10 triliun itu. Bener, saya juga belum pernah sih. Lihat juga nggak pernah ya. Sama. Ya, jadi kita akan mengulik tentang pemberitaan itu, dan kita kan tahu bahwasanya Mbak ini yang aktif selalu di media sosial, pasti tentu kan mengetahui mungkin ya. Pemiliknya sekaligus gitu kan. Anak sosmed banget ya. Ya. Nah, ini Mbak, sebenarnya kenapa sih alasan Bang Mat ini ingin menjual centang biru gitu kan? Saya barangkali ada nih teman-teman yang pengen tahu gitu kan. Nah, menurut Mbak ini gimana nih Mbak? Kalau alasannya mungkin lebih baik ditanya langsung sama Bang Maknya ya. Kalau aku nggak tahu ya alasan dia apa. Tapi kalau menurut aku ya, mungkin dia kan karena dia kan seorang pengusaha nih, seorang bisnismen. Jadi kalau dia membuka sebuah platform sosial media, tapi dia tuh nggak mendapatkan profit apa-apa gitu dari sosial media tersebut. Sedangkan yang kita tahu sekarang itu orang yang dapet centang biru itu orang-orang terkenal. Kayak misalkan artis, terus selebgram, apalagi influencer sama selebgram sama nggak beda ya? Ya pokoknya orang-orang terkenal lah yang bisa dapet centang biru. Sedangkan orang-orang terkenal itu emangnya menguntungkan apa untuk Instagram? Mungkin ya menguntungkannya penggemarnya bisa bikin Instagram juga, mungkin itu. Tapi kan tetap aja itu paling orangnya jadi bikin akun doang di Instagram, terus menu-menuin Instagram jadi bercanda. Pantesan 1,M pengguna setiap bulannya Mbak Instagram. Mungkin karena itu dah. Bisa jadi karena si artisnya kan buat Instagram di situ. Jadinya buat naikin akun dia. Jadinya kan fansnya pada buat juga kalau misalkan idolanya buat Instagram. Nah, terus habis itu tadi nyampe mana? Terus kan kenapa sih Bang Mak akhirnya membuat centang biru itu harus berbayar? Cut dong itu gara-gara permen. Gak apa-apa jangan di. Karena ya mungkin kan ya dia butuh cuan juga, dia pengen punya penghasilan juga dari sosial media. Karena selama ini yang dapat keuntungan ya artisnya kan, atau selebgramnya yang dapat untung dari centang biru. Karena ketika seorang selebgram itu punya centang biru di akunnya, dia bakal lebih dipercaya. Terus akun-akun yang buat jualan bisnis gitu kalau punya centang biru kan dia lebih dipercaya kayak gitu. Nah, untungnya buat Mark apa? Gak ada kan, untungnya buat dia. Nah, dengan sekarang adanya berbayar, jadinya kan si penjual dapat untung karena dia punya centang biru, dan si Mark juga punya untung karena si penjual ini bayar ke dia. Lagian cuman sebulan juga nggak nyampe 200.000. Kalau menurut aku ya buat orang-orang yang besar kayak artis, penjual yang udah omsetnya misalkan triliunan atau miliaran gitu kan, nggak ada apa-apanya. 200.000 kecil banget lah ya. Nggak kayak kita kan, mungkin kita bakal mikir 1000 kali dulu buat beli centang biru. Buat apa juga centang biru kalau buat kita? Makan buat ke depan gimana? Kita beli centang biru besoknya nggak makan. Ribet itu, repot nanti gitu Mas kalau menurut saya ya. Ya
Berarti itu ada tujuan untuk bisnisnya mungkin Iya dong. Iya dong, kan si Mark ini itu pebisnis. bisnis. Berarti tujuannya cuan lagi dong. gitu ya. Harus dong, malah justru Apalagi sudah ditunjukin hasilnya gitu iya, kan. apalagi udah lihat nih dari punya platform sebelah. Platform sebelah kan yang juga X pakai tuh. yang X tuh, X sekarang ganti namanya X. Dulu kan kita kalau misalkan bikin tweet namanya nge-tweet, sekarang nge-X. Oh, nge-X. X dong. Iya, Namanya bener. kan sekarang Nge-X. X. Jadi bukan nge-tweet lagi, kita nge-X Nge-X. sekarang. Nge-X. Ya suara apa nge-X? Nah, iya. Si platform X itu milik Elon Musk sekarang ya. Si Elon platform milik Elon Musk ini kan sekarang berbayar tuh kalau mau punya centang biru. Itu sama sih, berbayarnya nggak nyampe 200.000. Cuman tuh banyak Mas yang pakai centang biru. Jadi sekarang kalau kita lihat thread atau apa di Twitter, thread atau apa gitulah di Twitter gitu, itu isinya orang centang biru semua. Kalau yang banyak duitnya mah Karena kan beli mungkin. iya, kalau yang banyak duitnya mah gampang. Ya 100.000, Gitu. 100 Iya, ribuan. segitu mah chill lah. Cuy, apalagi kalau influencer kan banyak Iya. masukannya kan. Dia kan butuh juga untuk centang biru tersebut. Jadi sama-sama saling membutuhkan. Marknya butuh, si yang pengen punya centang birunya ini juga butuh. Jadinya kan cocok kayak gitu. Oh, berarti ya nggak lepas dari tujuan cuan gitu ya. Yap, betul. Bisnis Bisa gitu ya. bisnis, membangun kepercayaan juga kan, membangun kepercayaan untuk berbisnis. Kayak gitu Nah mungkin ini ya. Mbak, kan tadi katanya kan bermedia sosial kan gratis gitu kan. Nah makanya yang punya media sosial ini ingin meraup untung ya dengan cara beriklan gitu kan. Terus dengan cara tadi ada poin ada kesempatan untuk menjual centang biru gitu kan. Apalagi di masyarakat sudah menjudge atau berasumsi bahwa yang centang biru itu dapat dipercaya gitu. Iya, Makanya iya. dijual kan pasti laris gitu Iya. kan. Nah, itu. Nah, saya ingin tanyakan gini, Mbak. Apakah ini orang yang punya media sosial itu nggak punya apa pendapatan dari iklan sama yang kayak gitu penjual jual gitu? Selain dari situ gitu. Oh, maksud dia Mark itu punya pendapatan lain enggak? Nah, misalnya dari Instagram sendiri lah gitu. Dari Instagram misalnya kalau punya aplikasi barangkali ada dari pihak luar yang nanti kalau punya aplikasi yang sampai viral sampai banyak pengguna itu dapat uang itu atau enggak ada kayak gitu atau gimana? Kalau misalkan nggak dapat, nggak mungkin dia menciptakan nggak sih? Dan nggak mungkin dia bertahan dan malah semakin besar. Kalau misalkan nggak dapat nih logikanya. Jadi mungkin ya dapat walaupun nggak dari ads dan dari centang biru itu kan. Soalnya dari yang kita lihat aja Meta aja sekarang makin besar, bisa ngebeli WhatsApp. Nah, WhatsApp emang ada ads yang nggak ada kan? Nah, itu. Enggak, maksudnya gini bahkan kalau yang saya tahu tuh kalau di apa yang dapat dilihat nih kan itu yang didapatkan dari keuntungannya dari iklan gitu kan. Nah itu misalnya saya nih yang pengen punya aplikasi media sosial gitu. Nah ini di luar dari iklan itu kira-kira dapat nggak sih duit, tapi aplikasi saya itu viral sampai di dunia banyak yang pakai gitu. Nah yang saya kira barangkali dapat dari pihak mana gitu. Mungkin dari Play Store dapat. Oh, dari Play Store atau dari ini kan kalau download di Play Store kan ada iklannya juga kan. Oh, dari situnya Mbak, ya, atau bisa dari jadi investor mungkin investor gitu ya? juga mungkin bisa dapat. Dari penggunanya juga mungkin dapat. Kalau semakin banyak penggunanya kan semakin dia terkenal dan dia bisa membesarkan Ya, ruang lingkup sosial medianya itu gitu. Oke Mbak, ini sih Mbak kan banyak yang ini yang minat itu karena dijual dan orang-orang yang mungkin kelas menengah ke bawah juga kan yang ingin menggait popularitas lah gitu, pasti berminat jual beli gitu ya. Iya, pasti. Nah ini sebenarnya saya juga bingung sih Mbak, apa sih pentingnya gitu centang biru ini gitu kan? Padahal kan kepercayaan itu bukan dilihat dari itu biru atau kuning gitu kan. Kepercayaan dari akunnya. Tapi kan dilihat dari track record terus segala kontennya segala macam gitu kan. Iya, betul. Ya, gitu. Sebenarnya apa sih pentingnya dari centang biru ini, Mbak? Karena sejak awal centang biru yang ada itu muncul karena akun itu tuh akunnya memang dikenal banyak orang, sering dicari sama orang. Dari awalnya sudah ditanamkan seperti itu. Ditanam begitu ya. Makanya setelah berbayar pun jadinya masyarakat atau artis-artis itu merasa
butuh gitu untuk centang biru tersebut. Kayak gitu Mas. Jadi karena memang sejak awalnya sudah ditanamkan bahwa centang biru itu adalah akun yang wow gitu kan, dari dulunya. Ini dari pemilik medsosnya atau dari pihak siapa tuh yang dari penggunanya menanamkan bahwa centang biru itu bagus gitu? Iya, dari penggunanya kan sejak awal. Dari maksudnya itu ya dari developernya dong, dari Mark-nya dulu awalnya kan. Pertama yang dapat centang biru itu tuh akun-akun yang sering dicari oleh pengguna. Nah, dari situ aja udah ketahuan, berarti kalau misalkan akun itu sering dicari oleh pengguna, berarti akun itu tuh akun yang apa nih, bermanfaat atau gimana, atau orang yang banyak dikenal sama orang-orang populer lah, kayak gitu istilahnya. Nah, sejak awal tuh udah tertanam seperti itu. Jadi setelah sekarang berbayar, karena sudah ada pemikiran kalau kita centang biru berarti akunnya populer, maka sekarang nih kan lebih gampang untuk dapat centang biru. Iya, karena berbayar murah. Ya kan orang kan pengen dong dilihat, akunnya centang biru, populer nih kayaknya nih akunnya, banyak yang nyari nih, kayak mungkin gitu. Atau juga, centang biru orang kaya nih, kayak gitu. Dan centang biru itu kan sejak awal bisa memberikan trust gitu, kepercayaan, kayak gitu kan. Nah, sampai hingga saat ini jadinya sekarang setelah ada orang yang centang biru, akunnya centang biru kayaknya meyakinkan nih, gitu. Jadinya gitu. Karena udah tertanam sejak lama. Karena sudah dari awalnya kan kayak gitu, iya. Sejak awalnya orang udah berpikirin kalau akun centang biru tuh akun yang asli, akun yang nggak ada bukan akun peniru kayak gitu kan dari awalnya. Tapi untuk sekarang banyak ya. Iya, untuk sekarang gimana kalau misalkan ada yang mau meniru tapi dia centang biru? Bingung kita bedainnya. Iya. Nah, ini bahkan sekarang kan ini ya, yang sebelumnya itu harus ada beberapa syarat-syarat untuk menjadi centang biru gitu. Nah, itu perbedaannya apa sih Mbak, yang berbayar atau yang enggak itu? Maksudnya yang berbayar dan enggak? Ya, perbedaannya misalkan saya sendiri sih belum tahu gitu cara untuk biar centang biru sebelum berbayar nih Mbak. Nah, kalau sekarang kan berbayar cuman modal KTP sama duit gitu kan. Kalau dulu itu gimana sih? Kalau dulu itu yang tadi saya jelasin Mas. Jadi akun yang centang biru adalah akun yang sering dicari sama orang meskipun dia artis nih. Iya, misalkan Mas Roy artis nih ya. Terus baru buat IG, followersnya udah banyak sih, udah karena fansnya banyak. Tapi karena nggak banyak orang yang nyari soal Mas Roy di sosial media tersebut, itu nggak akan centang biru. Centang biru ketika banyak orang yang nyari, jadi akan ada pencarian tuh. Nah, sering ada yang nyari, misalkan nyari Royani gitu. Nah, itu centang biru tuh dari situ. Oh, berarti lebih ke terkenalnya. Iya, gitu ya? terkenalnya. Jadi karena banyak yang nyari, akhirnya dia bisa jadi centang biru. Jadi perbedaannya itu kalau dulu itu lebih ke terkenalnya, kalau sekarang ya yang punya cuan gitu, yang punya duit, yang punya duit bisa centang biru kayak gitu. Sekarang mah udah zamannya demen duit, apa-apa duit. Ya, apa-apa duit gitu. Katanya, dan saya dengar juga katanya sih pihak Instagram itu kurang dari iklannya sih Mbak gitu. Makanya pihak Instagram menjual centang biru, manfaatkan gitu. Apalagi dari platform sebelah kan, wah ini kesempatan nih, kayaknya bisa nih. Apalagi Instagram kan 1,4 M yang pengguna di setiap bulannya gitu kan. Tapi itu nggak sih bakal si Elon bakal makin kesel nggak sih, kayak awalnya si Mark nyuri ide dia yang trade, yang Twitter, akhirnya dia bikin trades kan gitu. Terus sekarang dia ngikutin yang centang biru bayar juga. Gimana sih Bang Mark? Bayarnya lebih murah kan? Lebih murah. Waduh. Gimana tuh Bang Mark? Kenapa? Ada dendam kesumat kah sama Bang Elon atau gimana? Kayaknya ingin jadi orang yang terkaya di dunia mungkin bisa jadi ya. Mungkin ya, tapi itu tuh namanya dia tuh meniru ATM. Terus ya ATM apa tuh Mas, ATM tuh? ATM apa tuh Bos? ATM tuh amati, tiru, modifikasi. Tiru, modifikasi. Nah, itu mungkin yang diterapkan sama si Mark. Jadi dia lihat nih punya si Elon, wah berbayar nih, akhirnya dia niru. Tapi dia modifikasinya kan. Apa nih? Soalnya modifikasinya sama. Modifikasinya yaitu dari Meta itu, kalau kita mau daftar centang biru itu harus ada verifikasi KTP. Sedangkan di Twitter tuh nggak ada. Tapi tetap loh kita harus
waspada loh. Itu kan KTP kita berarti datanya dipegang sama Mark. Iya, ada orang tuh misalnya kalau kamu dapat uang nanti foto dulu selfie sama KTP, itu kan bisa dimanfaatkan begitu ya. Tapi sebenarnya ada untungnya gitu dengan menggunakan KTP. Jadi orang nggak bisa nipu. Jadi emang misalkan ada artis siapa ya? Artis Rai misalkan dia tuh artis terkenal, pemain sinetron misalkan ya. Terus dia punya akun centang biru. Terus ada saya nih mau jadi Roy bikin akun Royani, terus ngaku-ngaku ini akun yang asli, yang ini yang itu palsu, tapi akunnya centang biru juga. Semua. Tapi karena dia nggak punya KTP Roy kan akhirnya dia nggak bisa buat kayak gitu. Mungkin kalau di Twitter bisa, kalau di Twitter iya. Jadi bahayanya itu kalau di Twitter. Jadi misalkan nih aku punya akun, kalau di Twitter tuh ada akun yang namanya akun CA itu apa itu? CA itu cyber account. Si cyber account ini biasanya pakai muka artis. Iya. Pakai muka artis, pakai nama artis, username artis. Nah, akun bisa juga akun fans. Akun fans. Iya, bisa. Akun fans di Twitter nih, banyak yang centang biru. Walaupun dia pakai mukanya muka artis. Dan pakai namanya nama artis. Kayak gitu. Tapi kita bisa bedain itu akun artis aslinya atau bukan, kayak gitu. Dilihatnya dari apa? Untuk bedain dilihatnya dari mana? Username ya biasanya. Username. Iya. Soalnya kalau artis juga ketahuan sih. Para fans-fansnya harus hafal username para idolanya ya. Takutnya nih tiba-tiba dia ngaku-ngaku untuk idol bisa. Mungkin ada idol yang nggak punya Twitter ya. Tiba-tiba ada. Banyak juga ya. Banyak dong idol yang nggak punya Twitter. Contohnya saya idol. Idol apa nih? Idol yang nggak punya Twitter tuh banyak. Artis Indonesia juga banyak yang nggak punya Twitter. Artis Indonesia. Iya banyak. Dia punyanya Instagram. Tapi nggak punya Twitter mungkin karena memang nggak terlalu itu. Iya. Nah kayak gitu. Kalau di Instagram keren tuh. Kalau di Instagram udah pakai KTP, jadinya lebih aman. Tapi amannya gimana nih? Kalau misalkan untuk sisi pengguna bisa jadi itu kan data kita masuk dong ke Instagram kayak gitu, harus pakai ID. Ini bahkan para artis kan ini sih Mbak, orang-orang kaya, selebgram segala macam itu bagaimana sih tanggapan mereka itu? Apakah mereka antusias untuk program ini yang bayar, centang birunya bayar gitu? Misalnya ada orang yang mau mungkin banyak respon macam-macam mungkinnya setiap individu selebgram artis segala macamnya. Itu menurut Mbak gimana sih Mbak? Dari yang aku lihat sih hingga saat ini banyak artis yang udah tetap centang biru meskipun udah berbayar. Jadi mereka bayar tetap. Jadi ya mungkin bayar juga mereka. Iya, mereka bayar juga walaupun mereka nih. Jadi ada salah satu artis Indonesia yang terkenal banget yang pernah sempat booming di Indonesia. Artis cewek. Artis cewek, Bu. Ya, mungkin Yani namanya. Yang dipanggil Bunda. Si Bunda nih akunnya pernah hilang. Iya, Bunda Yani. Centang birunya pernah hilang walaupun dia centang biru kan. Dia centang biru kan? Dia enggak tahu. Centang birunya hilang, centang birunya. Nah, jadi semua artis yang sebelumnya centang biru, kalau belum bayar ya hilang centang birunya. Jadi harus bayar. Tapi bukannya dulu itu nggak harus bayar? Iya. Terkenal aja. Iya, dulu yang terkenal aja. Nah, sekarang tuh harus bayar semua. Mau dia terkenal, mau dia enggak, mau dia. Berarti program ini tuh berlaku untuk semua pengguna centang biru gitu. Iya, untuk semua pengguna gitu ya. Instagram. Wow banget kan, makanya si Mark bisa dapat berapa tadi? 10 triliun ya. Mungkin ya itu karena artis-artis yang sebelumnya hilang akhirnya dia pada bayar semua kan. Itu juga lumayan gak sih? Nah itu berarti sebelumnya kan belum bayar nih Mbak. Nah menurut Mbak ini mereka kesel atau ya sandu-sandu aja gitu karena banyak tahu juga ya kalau itu nggak tahu juga ya. Mereka ada yang bikin status gitu kan? Enggak. Aku nggak mengamati banget sih kalau soal itu ya. Cuman kebanyakan pada bayar, jadi mungkin mereka memang nggak keberatan atau bisa jadi merekanya memang terpaksa lah harus bayar, mau nggak mau harus bayar karena Instagram dan sosial media itu kebutuhan juga buat mereka ya untuk entah itu untuk berinteraksi sama fansnya atau untuk mereka bekerja,
untuk mendukung pekerjaan mereka. Ya, Kayak kalau misalkan selebgram juga emang pekerjaannya emang di IG kan. Iya, iya. Jadi mereka masuknya jadinya kebutuhan dong untuk kebutuhan. beli centang biru ini, bukan keinginan lagi, tapi emang kebutuhan buat mereka untuk beli. Sama halnya dengan artis-artis itu tersebut. Karena untuk artis-artis ya harus beli, mau gimana lagi? Harus nggak mau ya. Mau nggak mau. Karena yang punya IG kan Mark. Yang punya IG kan Roy Martin. Iya. Ya kan, yang punya dia suka-suka dia dong. Iya, suka-suka dia. Suka-suka yang punya lah. Tapi kan harus memahami juga pelanggannya kan, pengguna sosmednya. Barangkali pindah ke sebelah kan, tapi sebelahnya juga Sebelahnya mana? Sebelahnya juga bayar kayak gitu. Udah nggak ada sebelah sih. Sebelah mana? Ya menurut saya nggak ada pesaing media sosial yang setara gitu sama kan. Instagram Ya, gitu. gitu kan. Ya sebenarnya Instagram tuh keren sih kalau menurut aku, sekarang udah punya Threads juga kan. Nah itu menurutku, apakah mereka nggak khawatir Mbak? Soalnya kan kalau yang dilihat dari secara psikologi yang mempunyai harga diri kan. Harga diri. Nah, harga diri tinggi misalnya, saya ini udah populer loh, tapi kok berbayar 100.000 lagi kan. Nah itu kan 100.000 kan bisa dijangkau oleh yang kalangan menengah ke bawah kan. Nah ini kan artinya kepercayaan dalam yang centang biru tuh terganggu gitu. Apakah mereka nggak khawatir begitu gitu? Apalagi misalnya nih, saya punya yang mau melejit jadi influencer, misalnya selebgram gitu kan, nggak punya nama tapi kan bisa centang biru, terus bisa di up tuh followers segala macam, dan bisa di up lagi kan. Itu kan bisa simple begitu. Followersnya beli, viewnya beli, centang birunya beli kan. Nah itu apakah mereka nggak kelebek gitu atau sandi aja ya? Ya itulah, itu ancaman untuk para influencer dan artis-artis yang mungkin bisa jadi ancaman untuk mereka juga kan, karena sekarang kan followers bisa di up, terus apalagi tadi centang biru bisa dibeli, view juga bisa di up. Bisa di up gitu kan. Jadi itu bisa jadi ancaman juga tuh untuk selebgram yang ada saat ini. Yang sebenarnya dia memang populer. Ya, kita harus, apa yang selebgram sekarang harus lakukan, ya mereka harus lebih kreatif lagi untuk membuat konten-kontennya gitu ya? Mungkin iya, karena sekarang untuk menjadi saingan mereka tuh lebih gampang, nggak kayak dulu gitu. Nggak itu aja gitu. Iya, sekarang lebih gampang untuk menjadi saingan selebgram itu. Ini kesempatan buat orang-orang ini yang mau pemula gitu, yang pengen jadi selebgram, influencer gitu kan. Ya, bisa kesempatan coba beli. Baru nih. Beli modal 200.000 per bulan. Tapi 200.000 per bulan kalau setahun lumayan juga itu, Mas. Ya itu harus kerja keras sih, cari sebulan harus omset berapa gitu. Iya, harus buat, jadi dia ngebagi perhitungannya sama centang biru juga jadinya sekarang. Karena mau nggak mau ya centang biru sekarang jadi kebutuhan untuk mereka, bukan sebuah kayak perlombaan lagi, tapi udah bukan perlombaan kan. Dulu kan perlombaan kayak kalau mau dapat centang biru kita harus gini nih. Kalau sekarang jadinya ya udah, kalau mau centang biru kita harus bayar kayak gitu. Tuh Mas. Bisa ini ngisiin jajan centang biru. Jajan centang biru sekarang mah jajanan virtual. Banyak hal yang bisa kita beli sekarang di virtual. Bayar, semua berbayar. YouTube biar nggak ada iklan ya. Iya benar. Tapi itu dari dulu sih ya. Kalau YouTube dari dulu kan ada iklannya. Tapi berbayarnya dari dulu apa baru sekarang sih? Gimana? Ya beberapa tahun lalu kan nggak salah. Iya, akhirnya ada yang premium itu kan, YouTube premium. Terus tahun 2020 nggak tahu 2021. Mau dengerin lagu kita bayar. Yang di Spotify. Iya. Mau denger lagu kita bayar. Mau yang gratis juga kan buat kaum mendang-mending. Ada yang gratis kan. Apa yang lagu-lagu Spotify. Spotify yang gratis? Ada. Yang gratis nanti ada iklannya. Oh, berarti yang bayar nggak ada iklannya. Kalau yang bayar nggak ada iklannya. Spotify gratis juga. Kalau di web nggak ada iklan. Bisa. Di aplikasi. Di HP. Oh iya, di HP. Downloadnya di mana? Di Play Store atau di mana nih? Play Store. Masa sih? Kemarin musikan aja malah berbayar, Mas. Musikan Noah santai, nggak berbayar. Oh iya? Kok bisa? Banyak mungkin tidur aja ya. Oke, kita kembali lagi ke Instagram nih, malah ngomongin Spotify. Nah ini lanjut sih Pak, kan
ini kan centang biru kan ya tadi sudah kita bahas bahwasanya artis menanggapi gimana, terus orang-orang yang mau pengen jadi influencer dadakan tuh gimana? Sebenarnya ini dampak dari centang biru sendiri apa sih Mbak? Gitu. Dampaknya buruknya gitu. Atau ya dampak buat yang asli bisa ini dampak negatif positif ya bagi orang awam atau bagi orang yang tadi yang udah jadi influencer atau artis selebgram. Dampak positifnya mungkin untuk penjual yang pengen punya centang biru jadi lebih mudah kan lebih sekarang mudah, ya. Untuk artis-artis juga jadi lebih mudah. Terus untuk Mark Zuckerberg-nya terlebih dampak positifnya banyak sekali karena dia dapat cuan kan. Ya, dampak positif untuk dia sendiri. Ya suka-suka dia dong, dia yang punya. Waduh. Nah, terus kalau dampak negatifnya yaitu bisa terjadi penipuan. Bisa sekarang. Jadi juga ya. Iya dong, bisa terjadi. Misalkan ada akun BNI nih, BNI. Terus ada lagi yang lain pakai BNI juga. Kan syaratnya KTP doang. Iya KTP, tapi kan ini Mbak harus sesuai kan. Oh iya juga ya. Ya, tapi tetap aja zaman sekarang kan orang-orang lebih pintar daripada yang lebih pintar. Mungkin penipuannya secara individual mungkin. Iya, jadi penipuan misalnya saya udah KTP saya udah tersebar karena nah itu pakai KTP saya gitu. Iya, orang sekarang tuh lebih pintar daripada yang pintar. Orang prakerja aja bisa dimainin kan? Iya benar, kalau orang yang niatnya jahat dan orang IT pasti bisa. Iya, jadi makanya tetap waspada untuk teman-teman yang menggunakan Instagram karena sekarang kan centang biru sekarang sudah mudah untuk didapatkan. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan bantuan atau informasi dari akun-akun yang sudah centang biru, sebaiknya kita cross check lagi, kita cari tahu lagi itu tuh akunnya akun yang official atau bukan. Bisa dicek di websitenya. Misalkan kalau mau cari tentang BNI ya kita lihat dulu di BNI akun yang aslinya, yang Instagram aslinya yang mana, kayak gitu. Jangan sampai kita ketipu. Itu centang biru itu untuk bisnis semua juga. Bisnis juga bisa, atau kita mau artis juga. Kita harus kita harus lebih hati-hati gitu sama, karena sekarang lebih mudah untuk mendapatkan centang biru itu, sedangkan centang biru itu menumbuhkan kepercayaan. Kalau kita salah percaya sama orang, bahaya itu. Iya, benar. Jangan sampai kita salah percaya ya sama orang. Jangan langsung percaya. Apa namanya kalau bahasa Inggrisnya tuh? Apa? Jangan nilai dari apa? Covernya. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Aku juga jadinya bingung dan apa ya? Don't just by the cover. Nah, bener betul. Ya? Itu kan don't just by the cover. No, maybe. Terus itu lanjut. Ada dampak buruknya yang tadi pertama itu banyak penipuan gitu. Bisa jadi akan terjadinya sebuah penipuan. Itu verifikasinya itu lewat KTP segala macam, tapi banyak cara untuk jadi akun palsu gitu ya Mbak. Iya, orang zaman sekarang kan pinter-pinter kan, tahu sendiri lah. Sekarang mah data-data juga bisa dipalsuin, penipuan kayak yang pinjaman online kan juga itu bisa. Sekarang pinjaman online, iya loh, pinjaman online sekarang, makanya hati-hati tuh kalau misalkan butuh menggunakan verifikasi KTP itu kita harus hati-hati, kita harus bisa mikir ulang lagi, ini nih baik atau enggak nantinya untuk kedepannya. Kan apalagi sekarang kan banyak isu-isu kalau data-data kita bocor, entah itu dari Meta atau dari aplikasi lain, kan banyak yang bocor. Bisa jadi takutnya ya, walaupun mungkin nggak akan terjadi mungkin di Instagram, tapi kan kita tetap aja takut ya. Harus tetap waspada gitu guys, karena ya tahu sendiri lah sekarang kan banyak data-data yang bocor. Ngeri loh kalau KTP kita diambil datanya terus dijual. Si Mark tuh dia dapat duit, dia juga dapat data kita bisa dijual. Iya. Tapi walaupun mungkin semoga aja enggak ya. Bang Mark kan orang baik. Bang Mark jangan begitu ya. Bang Mark kan orang baik, dia baik, tuh. Ya. Kemarin juga kan dia baru punya anak ya. Tapi beberapa tahun yang lalu sih, mungkin sekarang anaknya udah bisa jalan entahlah. Tapi keren loh anaknya dia tuh, berarti. Anak berapa berarti? Satu. Anaknya satu. Jadi berarti kan dia kan gini, bisa kalau udah gede. Jangan macem-macem loh, bapak gue yang punya Facebook.
Misalnya ada yang ngebully nih. Iya. Tolong cari ini gitu. Iya, jangan macem-macem. Bapak gue yang punya Facebook kayak gitu. Langsung disebarin datanya. Iya, kalau misalkan kita macem-macem di Facebook atau di Instagram, Database-nya ih, udah. lu siapa? Gaya banget di sini. Loh, gue anaknya yang punya Instagram. Ya lah jadi anaknya si Mark. Mau Mbak jadi Mau. anaknya? Mau, tapi kayak aku terlalu tua untuk jadi anak dia kan masih muda, 39 tahun kalau nggak Masih 9 salah. tahun. 39 tahun. 39 nih masih. Iya, masih muda kan itu, masih muda banget. Kayak masih cocok jadi om aku. Wow. Bukan ini. Apa? Apa? Aku tahu. Kalau udah tahu ya udah. Oh, kalau tahu kita tidak perlu bahas. Karena ini tidak boleh dibahas di publik. Iya betul. Maksudnya jadi itu sahabat Nah, gitu. tapi kita ini ya dampaknya banyak ya Mbak untuk bagi Iya, para dampaknya artis. dan sangat itu enggak sih, sangat kayak dampaknya tuh sesuatu yang memang harus diwaspadai banget. Iya, diwaspadai Karena banget. udah menyangkutnya data pribadi. Takutnya ya kita ketipu terus disuruh nge-share data pribadi juga kan? Atau kita suruh transfer duit atau apa, nggak tahu. Jadi itu penipuannya tuh bukan penipuan yang ecek-ecek gitu, penipuannya penipuan yang udah berhubungan sama data dan duit. Ada tuh ini Mbak Apa? kemarin dulu orang mana ya berita viral tuh. Oh ini apa namanya, dia kan terjerat pinjol gitu kan, ya tutup lubang gali lubang gitu kan. Dia itu sampai nyuri ini apa uangnya ini apa minimarketnya, kerja di situ gitu. Ya ampun. Sampai untuk apa menjanjikan biar dia dapat pinjaman dari orang itu, yang itu terjadi di Facebook. Jadi dia tuh pengen pinjem sama pinjol di Facebook gitu, tapi kamu harus bayar dulu 4 juta aja gitu. Nah dia ngambil uang tuh dari kasirnya tuh, dari minimarketnya, terus dikirimlah uangnya. Dia nggak dapat pinjamannya, malah ditipu dia gitu. Nah itu dia tuh kayak gitu. Bisa jadi ada orang yang mengatasnamakan suatu lembaga atau suatu aplikasi pinjaman online, Ya. dan saat itu dia menggunakan centang biru. Kepercayaan kita kan semakin naik gitu. Iya. Oh ini akun asli nih, padahal bisa jadi dia akun peniru, akun apa namanya berarti kalau peniru tuh? Ya phishing. Iya itu lah, pokoknya peniru lah, akun peniru. Nah bisa jadi terus kita udah ngirim data-data apa segala macam, tahu-tahu bunganya besar atau gimana, kan itu juga patut untuk dipertanyakan. Iya, kayak menurut gitu. saya kalau misalnya mau pinjem uang itu, kalau bayar itu menurut saya udah tanda-tanda ini menuju ke negatif. Penipuan, Gitu. iya benar ya. Mau minjem kok suruh bayar gitu. Dan Iya. itu orang yang minjem itu sampai bunuh diri, Mbak. Oh, Sampai bunuh diri innalillahi. meninggal karena pusing mikirin utang, ditambah hilang ngambil dari kantor katanya. Itu awalnya dari Facebook loh. Dari Facebook. Bang Mark tolong lebih diperketat lagi keamanan Facebooknya. Ya, Bang Mark keamanan kasihan. sama kitanya juga harus Kitanya cerdas juga ya. harus lebih cerdas dalam bersosial media. Jika nggak masuk logika, tinggalin gitu. Ketika misalkan rasanya kayak ini akun centang biru, tapi walaupun akunnya centang biru kita harus tetap cross check, kita Iya, harus apalagi tetap sekarang bayar gitu kan. iya, apalagi sekarang gampang untuk mendapatkan centang biru tersebut. Betul. Bang Marknya udah dapat nih duit 10 triliun guys, ya ampun. Siapa yang pengen punya uang segitu? Aku juga mau. Mau dikasih selembar. Mau kalau dikasih mah. Kapan ya aku punya uang segitu ya? Ya mungkin nanti beberapa tahun. Amin. Aku harus punya aplikasi baru. Apa Ya namanya bisa kira-kira? saingin tuh Mbak, saingin Apa aplikasi. apa kira-kira namanya Misalnya nih? Instakilo. Instagram. Kan ini Instagram bener. Instakilo. Jadi Instakilo. Itu kan lebih berat, Mbak. Insta Inci. Insta. Iya ya, lebih berat daripada Instagramnya. Iya, itu kan barangkali kan melembung gitu di Indonesia gitu. Tapi kayaknya susah ya bikin sosial Iya, media susah. kayak gitu. Tapi keren loh sekarang inovasi baru kan dari Mark tuh udah bikin inovasi baru kan istilahnya kayak Iya, gitu tuh. iya. Kayak sebelumnya kan nggak ada berbayar, tapi sekarang jadi berbayar kan menambahkan cuan untuk Marknya sendiri, karena tujuan dia membuat Meta kan tentunya untuk Bisnis. berbisnis gitu. Jadi
Itu namanya inovasi kayak Apalagi di pebisnis Amerika mah kan keren. ya kenceng banget bisnisnya gitu kan. Iya. Iya. Nah kita mah nggak ngerti ya soal bisnis ya. Jadi mungkin si Mark ini orang yang pintar dalam berbisnis, makanya dia Betul. membuat jadi berbayar seperti itu, Mas Roy. Nah ini Mbak kan misalnya kan tadi udah jelasin tuh Mbak yang terkait menurut Mbak alasan Bang Mark ini, Bang Mark kan ya? Iya Bang Mark. Bang Mark Mark. Mark Zuckerberg. Itu kan tadi udah jelasin bahwasanya tujuannya ya pasti ke sana lah kan, cuan, duit, dan ini baru penjualan centang biru. Dan sebelumnya juga Mbak udah jelasin bahwasanya di Twitter itu ada beberapa centang beberapa warna gitu kan. Ada emas, Ada abu-abu, gold, ada silver. abu-abu kan, Iya, biru. Nah, dan kira-kira biru. ini karena kira-kira akan muncul warna begitu lagi nggak sih di Instagram sendiri? Bisa jadi kalau misalkan si Mark ini mau berinovasi, mau menerapkan sistem ATM lagi, bisa jadi itu bakal beda-beda warnanya kayak Gitu gitu, ya. Mas. Dan untuk sekarang dari Twitter kan untuk scrolling aja kita dibatasi, untuk DM juga dibatasi. Oh iya benar. Untuk nge-tweet juga dibatasi. Bisa jadi juga si Instagram nih bakal dibatasi juga. Sebenarnya Instagram udah baik loh. Jadi walaupun berbayar dia lebih murah daripada platform sebelah. Ya. Dan dia juga nggak membatasi DM. Dia Pas juga ya. dia nggak ngebatasin scrolling kan nggak. Jadi keuntungan ketika kita mendaftar nggak bisa sih apa ini? Boleh operator? Boleh kasih tahu nggak dong keuntungan ketika kita mendaftar ke itu centang Twitter, birunya yang Meta. Twitter. Meta. Apa tuh keuntungannya nih Ini biar katanya sih yang ini lain biar tahu? kata apa dapat stiker gitu. Tuh, dapat stiker buat Stiker orang yang apa suka DM-an di Instagram. Jangan sampai nanti ada Maaf ya operatornya tadi ngopi dulu. operatornya ngopi mulu. Wah, saya gimana nih? juga ngopi nih, Saya juga kosong. mau dong di sini kosong, Ini. tolong. Kopi, siapa yang mau masuk sini kopi? Iya, barangkali ada kopi yang mau Iya. sponsor. Kopi apa aja? Kopi luwak. Kopi ini, kopi pahit. Yang Kopi luwak. itu tuh merek. Kan aku nggak menyebut merek yang luwak. Itu tit. Beda. Oh, lewat kapal. Oh, siap. Luwak putih. Tuh. Yang mana? Kopi putih luwak. Aduh. Apa keuntungan ketika kita mendaftar? Ketika kita membeli centang biru dari Instagram tuh. Apa tuh keuntungannya tuh? Itu dulu. Verified atau centang biru. Nah, Dapat Ini tuh, duit, coba. dapat ini. Kalau dapat duit aku juga mau. dapat cashback Tuh. 200. Kepercayaan pelanggan tadi itu yang kita bahas yang pertama. Terus membedakan ke bawah. akun resmi dan palsu. Membedakan akun resmi dan palsu, tapi tetap harus waspada ya meskipun bisa membedakan akun resmi dan palsu, terus melindungi dari spam. Akses ke fitur unggulan. Apa aja tuh fitur unggulannya Mas Roy? Coba dong dibacain. Akun Instagram yang centang biru bisa menikmati fitur eksklusif. Apa aja tuh fitur eksklusifnya? GIF, pilihan live streaming. Oh, Bisa. emang kalau nggak centang biru nggak bisa lihat? Fitur spesial ketika live streaming. Oh, ketika live mungkin nanti ada fitur-fitur Itu baru sama spesialnya. GIF-nya juga gitu. GIF. Oh, bisa. Nanti waktu stream ada GIF-nya gitu. Enggak itu. Oh, GIF yang lebih beragam. Jadi nanti kan pilihan kalau GIF yang iya, banyak gitu. padahal GIF itu dipakainya lebih ke itu gak sih? Lebih ke DM sama Ada story. buat story. Iya, story kan. Bisa ya. Apalagi tuh? Kan Apa kalau itu bikin apa namanya? promosi dan kolaborasi yang lebih baik. Oh. Lebih percaya untuk bekerja sama. Sama kayak tadi menumbuhkan kepercayaan Iya, pelanggan. karena itu kan gitu. centang biru membuat. Keuntungan gimana nih keuntungan membeli. Nah, itu tuh. Nah, Harga dari Kompas tuh. Tuh, harganya itu cuman berapa tuh Mas Roy? 130. Murah banget. Mas, Di bawah 150. 150.000. 80. Itu 130. Oh, yang bawah. Sebenarnya harganya untuk Android dan iOS itu beda. Oh, beda. Beda Tuh, harga. kalau untuk versi web 130, 180 versi. Oh, berarti bedanya bukan di iOS dan Android tapi di web ya? Kalau ini kau menang mending berapa? Kalau untuk kaum mendang Yang mending 100-an sih, lah. kalau untuk kaum mendang mending sih nggak mending nggak beli.
Mending buat beli Mending buat ayam makan aja. geprek ya. Ayam geprek. Daripada beli Instagram, mending kita buat makan. Ya, Biasanya buat kalau seblak. iya kalau kamu mending karena kita harus mikir 1000 kali untuk bisa membeli. Ya kan agensi yang penting tuh populer makanya nanti. Yaps. Untuk orang zaman sekarang kebanyakan malah bukan itu. Bukan apa ya, kebutuhan kita lebih ke biar kita bisa terkenal, lebih viral gitu. Iya, biasanya tapi kebanyakan dia orang nggak kayak makan. gitu. Iya, jadi lebih milih ke popularitas Daripada apalagi makan. ada popularitas yang itu lebih cepat gitu kan. Daripada makan. Daripada makan ya Apa nih? ujung-ujungnya mati. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk apa? Berlangganan Meta Verified. Yang pertama apa tuh Mas Roy? Bacain dong. Berusia minimal 18 tahun. Tuh, usianya udah 18 tahun belum? Kalau Nah, masih itu- 15 tahun nggak bisa. Kalau penipuan gimana, Mbak? Misalkan daftarnya gitu loh. Profil sama itu harus sama sih sama KTP. Profilnya Ya, ini mukanya, bagus mirip. nih. Jadi tapi lagi ya Mas, seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kan meskipun profile dan username harus sama, orang zaman sekarang pintar-pintar guys. Makanya harus tetap waspada. Walaupun udah ada kayak gini dari Marknya. Iya. Aku percaya sih kalau dari Meta itu emang sejak dulu itu ketat banget untuk masalah keamanan. Iya, keamanan. Ketat banget. Misalkan kita udah lupa password juga udah itu gak bisa dibuka sama Iya. sekali. Sumpah emang ketat banget masalah keamanan. Aku aja udah berapa kali kehilangan akun Instagram Ya gara-gara benar saja. akunya lupa password atau lupa. Ya entahlah, emang susah banget untuk masuknya meskipun ada emailnya. Nah, itu Udah 3 kali kayaknya aku ganti Instagram. Nah, karena selanjutnya juga masalah ini ini. harus melakukan 2 faktor tuh Pak, autentifikasi Nah, 2 faktor tuh. gitu. Oh berarti harus aktif itunya ya sebelum Iya. kita bisa Biar daftar. keamanannya terjaga sih ya. Iya sih, keren sih, itu bagus. Terus Itu satunya KTP sesuai KTP. dengan nama dan foto jadi profilnya. harus punya KTP sesuai dengan nama dan foto profilnya. Nah, itu yang saya bingung gini Mbak, kan kalau username kan beda-beda, harus titik terus apa underscore atau apa gitu. Kan ada 2, ada DN sama ada username. Display Berarti username-nya beda nggak name. apa-apa. Setahu aku sih ada display name sama username. Kalau username karena kita nggak boleh sama, kan orang di dunia kan banyak yang namanya banyak saya, namanya misalkan yang sama, Kevin. kan. Kevin banyak banget orang yang namanya Kevin di dunia Oh, ini. juga sama. Kalau orang Sunda Kevin, Kevin. Terus siapa ya temen yang pasti ada? Asep, Rizky. Pasti ada. Kita semua pasti punya temen yang namanya Rizky kan. Rizky, ya. Masa akun Instagramnya username-nya harus sama semua kan si Rizky? Misalnya Bingung nanti. Rizky 1 2 3. Iya, Ini Rizky jadi yang mungkin yang pertama siapa ya? disamain itu dari display name-nya, bukan dari username-nya kayak gitu, Mas. Oke, lanjut. lanjut. Udah. Oh, iya. Keuntungannya apa aja keuntungannya? Untungannya, Boy. Verifikasi akun. Akun pengguna akan secara otomatis diverifikasi dengan apa itu? Dengan lencana centang biru. Rencana centang biru tuh keren banget. Kalau ketika sebuah akun memiliki centang biru tuh udah kayak keren banget gak sih? Iya, Kayak Cak. wih, ini akunnya keren nih, verified, udah itu sama. Nah, itu tuh bagus. Perlindungan ekstra. Pengguna akan dapat perlindungan ekstra dari akun palsu. Meta secara proaktif akan memantau akun pengguna untuk mendeteksi kemungkinan peniru yang berusaha menargetkan pengguna dengan audiens online yang besar. Akses ke dukungan pelanggan dan fitur eksklusif. Pengguna layanan centang biru dapat mendapatkan akses Stiker langsung ke eksklusif. layanan dukungan pelanggan dan fitur stiker eksklusif untuk meningkatkan interaksi dengan pengikut. Nah, dari sini sebenarnya kalau menurut aku si Instagram itu keuntungan dari centang biru tuh nggak terlalu banyak sih. Maksudnya untuk kaum mendang-mending mah kayak nggak terlalu penting Iya, gitu benar. untuk kaum mendang-mending karena Yang populer. biasanya nih buat orang-orang yang kayak siapa gitu, bukan artis atau bukan orang penting, Ya. mau akunnya dihack juga ya udah bodo amat, gak ada apa-apanya juga kan di akunnya gitu. Jadi tuh ini tuh lebih ke orang-orang yang kayak artis atau akun-akun yang butuh keamanan ekstra kayak akun bank atau akun
ya yang berhubungan sama keuangan kayak gitu, ya selebgram juga. Jadi yang butuh tuh lebih ke golongan kayak gitu sih kalau kata aku kalau di Instagram. Kalau saya sih meliriknya ke centang birunya sih. Iya, jadi manfaat lain ini. Iya, jadi tuh manfaat-manfaat ini nih sebenarnya kalau misalkan kita lihat lagi lebih buat orang yang nggak butuh mah yang nggak terlalu butuh. Beda sama platform sebelah, karena platform sebelah untuk bisa DM-an itu, untuk bisa DM-an banyak, DM banyak itu harus bayar. Jadi mau nggak mau kalau di platform sebelah tuh lebih menekan. Kalau menurut aku di Instagram ini nggak menekan. Jadi tuh ya kalau lu mau akunnya aman ya udah beli gitu. Kalau mau punya centang biru ya udah beli kayak gitu. Kalau misalkan gak beli pun nggak apa-apa, nggak akan mengurangi kualitas akunnya gitu. Masih bisa scroll, masih bisa melakukan hal-hal yang lain di Instagram gitu. Iya. Bagus sih Mark nih, keren. Masih tapi ada ini apa gratisnya buat masih ada masih ada baik hatinya lah si Mark ini ke kita-kita yang nggak punya duit. Scroll sampai tidur juga masih bisa. Scroll sampai 3 hari 3 malam juga bisa kalau di Instagram. Keren sih. Jadi dia masih masih friendly lah, user friendly untuk orang-orang yang nggak punya budget lebih kayak artis-artis. Kalau mungkin buat artis-artis mah gampang lah uang segitu. Uang segitu mungkin mereka bisa dapat dalam hitungan jam atau menit. Ya kan? Iya beda sama kita, buat uang segitu kita harus kerja berapa hari? 3 hari. Harus kerja 3 atau 4 hari kayaknya ya. Iya, untuk dapat uang kayak gitu. Besoknya kita nggak makan habis beli centang biru. Makan tuh centang biru. Ya, udah beli centang biru, kitanya drop, gak bisa bikin konten, sama aja. Itulah biasanya mungkin centang biru tuh lebih ke untuk perusahaan. Perusahaan kan butuh yang sudah punya uang gitu. Untuk yang perusahaan kira-kira untuk daftar centang biru caranya gimana tuh? Untuk yang perusahaan, karena yang perusahaan KTP tuh, yang saya tahu tuh perusahaan belum dikasih ada centang biru bayar. Belum ada centang biru bayarnya ya kalau di perusahaan. Katanya ini khusus untuk individu. Individu dulu berarti. Tuh untuk kalian yang pengen punya centang biru biar akunnya keren. Jadi influencer dadakan bisa tuh. Soalnya saya udah banyak nih followersnya. Aduh, tapi belum centang biru, bayar gampang gitu. Iya, tinggal bayar aja. Murah. Gak perlu susah-susah. Apa tuh? Kalau perusahaan nggak bisa kan? Belum bisa berarti, tapi tidak menutup kemungkinan Instagram akan memberikan fasilitas tersebut ya Mas ya. Ya mungkin kayak yang di Twitter gitu, misalnya kayak Gold itu kan buat perusahaan, perusahaan organisasi itu beda-beda. Itu berbayar mungkin bisa. Iya, beda. Nanti harganya mungkin beda juga dari Metanya. Karena lebih mahal. Setahu aku ini juga kan baru-baru ya diluncurkan sama si Meta sama si Bang Mark itu baru. Jadi belum lama lah buat dia. Jadi mungkin masih penyesuaian yang lain, dan bisa jadi juga nanti dia akan menambahkan keuntungan lain kalau kita beli centang biru kayak gitu. Bisa jadi kan benefitnya bisa jadi lain lagi, bisa jadi dibuat kayak Twitter. Ya kalau jangan kita mau kalau dikemanain bos. Ya kan bisa jadi masa kembali ke beberapa tahun kemudian kita kalau mau pakai sosial media harus bayar. Tapi menurut saya nggak begitu sih, soalnya nanti pada pindah ke yang ini sebelah kayak hitam. Kemana tuh? X. Di sana juga bayar, ngapain pindah? Oh, yang video. Iya, yang TikTok. TikTok. Juga ada sih. TikTok. Tapi TikTok kan masih bebas. Gimana TikTok? Ya, masih bebas TikTok. Masih bebas kalau di sana. Belum berarti. Jangan belum dong, nanti aku pakai apa kalau misalkan semuanya bayar. Aduh. Kalau misalnya ngambil berbayar itu bakal tinggalin menurut saya aja. Kenapa tuh? Kenapa tuh bakal ditinggalin? Ya karena kan TikTok itu menurut saya penggunanya itu generasi Z. Generasi Z kan uangnya masih dari orang tua. Kata siapa? Justru mereka bisa menghasilkan duit dari TikTok tersebut loh sekarang. Iya, karena kan berapa coba sebulan?
Bukannya selebgram. Itu kan seleb. Untuk influencer selebtok. Kalau yang akunnya selebgram yang udah naik, nah itu kan yang berbicara yang kaum nambing yang belum yang naik, masih yang itu hanya bisa konsumsi aja. akun gitu biasa kan. cuman bisa Nah nonton. itu kan pasti kebanyakan pengguna yang nggak punya dapat duit atau banyak yang dapat duit, yang penggunanya pasti yang nggak dapat duit dong. Nah, ketika yang nggak dapat duitnya ditekan, pasti pada pindah. Iya betul, Besok betul. Pindah kemana lagi tuh kira-kira Mas? Emang sekarang ada mungkin pindahnya ini ke video. Apa sih? snack video. Ya, atau ke ya makanya itu. Dan saya pikir sih TikTok nggak nyambil begitu sih, soalnya dia menurut saya TikToknya strateginya cerdas gitu. Karena dia nyambung sama marketplace ya. Ya, Punya marketplace ya. Tapi marketplace. keren loh, walaupun aplikasinya tuh gak berat, tapi dia udah ada apa ya, sosial media kan ya, dan dia juga ada marketplace. Jadi kita bisa buka dua-duanya dalam satu aplikasi. Itu keren banget sih menurut aku. Tapi sekarang Shopee kan udah mulai kayak gitu juga. Pada niru ya. Tapi Shopee itu berat. Kalau buka Shopee tuh ya mungkin kalau untuk HP yang bagus mah Servernya enggak itu ya. masalah server. Sedangkan mungkin kalau untuk HP yang bagus kayak kayak Apple gitu. Kayak Apple Growak. Jeruk kayak gitu kan. Mungkin untuk HP kayak gitu mah buka Shopee enteng-enteng aja. Untuk HP aku nih. Oh, berat ya. Berat kadang tuh untuk buka Shopee, karena Shopee sekarang banyak banget fiturnya menurut aku. Ini kita boleh nggak sih ngebahas ini? Serba orang. Oren. Begitulah Mas. Gimana nanti kalau misalkan sosial media sudah berbayar semua? Kita akan Ya, main apa? kita Main gundu. Sebagai generasi penerus ya, nanti akan menciptakan aplikasi baru. Yang gak berbayar. Enggak sih. Mungkin Gratis dong. kalau misalkan Tapi kita nanti kalau udah besar bayar. Cuan. Ya awalnya gratis buat Iya. buat menarik orang ya, penggunanya nyaman dulu. Kalau udah nyaman suruh bayar. Hmm. Gitu tuh biasanya orang bikin nyaman doang. Kalau udah nyaman, Ada curhat. kalau udah nyaman aja disuruh bayar. Heran. Gimana sih dasar? Tenang. Nanti nggak bayar kok. Kalau enggak, Iya. nah, jangan percaya guys sama yang bikin nyaman ke Instagram gitu. Iya. Tiba-tiba disuruh bayar. Aduh, bahaya itu. Emang berat. tiba-tiba bikin nyaman gitu sih. Ada ini ya, udang di balik gajah. Udang dibalik Pak tuh. Curcol sedikit. udang dibalik kura-kura. Nah, kembali lagi ke Instagram nih, guys. Kembali Ya, lagi kita ke kembali lagi ke Instagram. pembahasan Instagram centang biru. Nah, menurut Mbak nih yang sering bermedsosan di Instagram gitu, sebenarnya langkah ke depan untuk Mark ini mau kemana sih? Ada bayar barangkali Bang. Wah, pasti kesini nih. Itu gimana itu? Menurut Mbak gimana? Apakah ada langkah ke depannya mau gimana? Apalagi udah ditunjukin hasil dari penjualan centang biru 10T dalam per hari. Kan begitu, ngeri kan? Iya, ya itu kayak yang tadi aku bahas, kemungkinan dia akan menambahkan benefit baru untuk orang-orang yang membeli centang biru kayak gitu. Bisa jadi juga dia akan mengembangkan centang biru itu untuk perusahaan-perusahaan. Kalau Iya, perusahaan kan organisasi lebih lembaga membutuhkan gitu menurut ya. aku. Iya. Iya, saya juga heran kenapa ya yang untuk perusahaan belum buat kebijakan jual begitu gitu. Untuk yang akun Karena bisnis kayaknya dia emang masih berusaha atau ini masih percobaan. Iya, masih awal-awal banget kan, masih percobaan. Nanti ada yang beli, enggak ternyata dia bisa nyampe duit sebesar itu, ya kemungkinan akan diperluas lagi biar dapat lebih banyak lagi, Nanti 2 akan kali muncul lipat jadi warna 20. baru ya. Iya, jadi dia kan pasti akan menciptakan 10 triliun yang lain. Wow. Gitu. Ya, baik, kita lanjut lagi nih guys. Lanjut lagi masalah Instagram centang biru. Si Bang Mark dapat uang sebanyak 10 triliun, mungkin per juga hari. lebih. Itu per hari loh. Per bulan dapat. Seminggu berapa tuh? 10 kali 7. Aku nggak relate banget sama pembahasan ini karena kayaknya aku terlalu miskin untuk membahas. 70 triliun, guys. Itu per ini, Mbak. hari, serius. Iya, serius, Mbak. Ini saya juga kaget nih.
Kok bisa? Makanya kan nanti Tapi saya tanyakan kan, apakah ini nanti akan muncul warna-warna lain gitu kan? Mungkin Mungkin sih kalau kata aku. Nggak mungkin kalau misalkan enggak. Ya bisa Karena jadi. Mark ini adalah seorang pebisnis yang suka yang suka menginovasikan hal-hal baru yang muncul. Nah iya itu Mbak, apalagi kan ini kan baru individu nih yang centang birunya, yang jualnya tuh ya untuk individu. Nanti ke bisnis kan banyak duit. Iya, banyak mungkin akan lebih mahal. Dia bakal dapatnya 30 triliun mungkin satu hari ya. Bisa jadi makanya dia tuh pasti menciptakan 10-an triliun yang lain karena mungkin buat Mark 10 triliun itu sedikit. Buat kita kan banyak. Bisa jadi buat Mark itu 10 triliun itu sedikit kayak gitu. Nah ini bahkan kita sudah membahas panjang lebar ya tentang apa sih centang biru di Instagram gitu. Nah kita sebaiknya ini gimana sih? Apakah kita nih sebagai misalnya saya mau menjadi influencer atau kaum yang udah mending lah, langkahnya mau centang biru atau enggak sih? Menurut Mbak gimana Mbak? Kalau buat aku kalau misalkan aku jadi seorang influencer, yang inilah misalnya kan mau melangkah ke situ kan belum jadi. Iya, aku sebenarnya nggak terlalu paham soal influencer. Maksudnya untuk menjadi seorang influencer karena aku juga belum pernah coba jadi influencer. Tapi kalau misalkan ada influencer yang pengen coba untuk beli aja untuk yang sebulan dulu dicoba. Siapa tahu dari pembelian centang biru tersebut bisa menambahkan kepercayaan orang untuk bisa jadi. Untuk membeli kayak gitu. Tapi jangan beli followers guys. Itu menipu orang guys. Kayak orang tuh apa nih tiba-tiba followersnya banyak, nggak tahu dikiranya followers organik ternyata dapat beli followers. Kan mending jangan. Kalau kata aku konten yang baik itu ketika konten itu tuh memang naik karena kontennya bagus, bukan karena beli kayak gitu. Buat konten yang bagus gitu ya. Cobalah buat bikin konten yang bagus. Kalau misalkan kalian bingung mau bikin konten bagusnya kayak gimana khususnya untuk para pebisnis ya. Kalian bingung mau buat konten yang bagus itu di mana, bisa coba pakai jasa digital marketing agency. Gimana sih cara menemukan jasa digital marketing agency? Cari aja di Google. Kayak yang sebelumnya udah kita bahas tentang SEO itu. Nah, coba bahas tuh di situ, cari tuh di situ digital marketing yang deket sama kota kalian atau yang jauh pun nggak masalah karena digital marketing kan dilakukan secara digital, jadi bisa dilakuin dari mana aja kayak gitu. Jadi untuk centang biru, kalau menurut aku daripada uangnya dipakai untuk beli centang biru, kita nggak tahu itu akan menambah akunnya bisa naik atau enggak. Mending itu kerja sama digital marketing agency. Kalau menurut aku kayak gitu sih, mendingan kayak gitu daripada untuk beli centang biru. Tapi kalau misalkan mau coba beli centang biru pun nggak masalah. Itu pilihan. Iya, kembali lagi ke kitanya, ke pilihan kitanya mau yang mana. Ya meskipun aku sebenarnya nggak tahu juga sih dunianya selebgram itu kayak gimana. Tapi kan kalau selebgram kontennya ketika konten dia bagus ya banyak orang yang lihat kayak gitu. Banyak yang jadi belajar lagi untuk membuat kontennya guys kayak gitu. Semangat ya, jangan karena ada centang biru yang lain enak lah bisa beli banyak duitnya lah, saya nggak punya duit, jangan kayak gitu. Kita harus lebih menaikkan lagi dari sisi kontennya untuk menaikkan kepercayaan bukan hanya dengan centang biru ya, tapi bisa dengan konten-konten yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan audiens. Betul banget tuh kata Mas Dan untuk menuju ke sana misalnya kita nggak paham ya bisa bekerjasama dengan jasa digital marketing agency kayak gitu. Ya bisa sih. Dan itu banyak ini sih, ada plus minusnya ya tentang ada banyak ya setiap individu sih ada plus minusnya sendiri. Bagi artis bisa aja, atau bagi selebgram itu bisa aja itu banyak saingannya gitu kan, atau terus bagi kreator bisa menambah kepercayaannya dan segala macam, atau bagi kita kaum ya pengen gaya-gayaan tapi nggak makan 1 minggu. Kalau punya duit banyak juga mau beli aja sih. Keren bisa. Soalnya tuh kelihatannya kan. Buat gaya-gayaan doang. Tapi banyak yang ini ada tuh misalnya kan di akun yang rame terus banyak komenan, terus akun ini biru, banyak yang dibully Mbak. Dibulinya
ya itu, wih cie apa centang biru cie. Oh iya, ada yang kayak gitu. Banget Mbak, iya. Saya juga kaget tuh ada yang bully centang biru, mungkin karena bayar terus pas lihat apa followernya sedikit gitu. Oh iya, followersnya sedikit. Iya, sekarang followersnya sedikit bisa centang biru, makanya Bisa jadi ini siapa namanya plus minus ya, kalau orang followernya sedikit centang biru nanti diejekin malah itu. diajakin. Iya bisa jadi diejekin. Itu makanya kayak circle-nya dia yang jelek kayaknya. Itu kan kalau medsos kan kemana aja, apalagi Iya, dia itu kan misalnya komen-komen cawe-cawe kemana-mana gitu. Cawe-cawe bahasa apa tuh? Cawe-cawe. Cawe-cawe. Translate-nya ada di bawah sini ya guys. Cawe-cawe. Ya, misalnya komen sana kesini gitu kan, dia barangkali pengen pamer centang biru kan, bukannya dapat pujian dapat ejekan gitu. Karena bayar. Iya, karena bayar apa sih? Follower segitu gitu Iya, kan. Beda tuh. misalnya kalau followernya udah banyak mungkin pas nih cocok gitu. Sehingga kan emang bener centang biru tuh ada plus minusnya setiap individu gitu. Iya, untuk setiap individu punya plus minus. Jadi ya lebih bijak lagi guys, kalau memang mau beli ya beli, pikirin dulu itu untuk apa belinya, Iya, untuk sekedar keinginan atau memang untuk kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan ya nggak ada salahnya mau beli. Tapi kalau uang kalian kebanyakan juga karena kalian pengen punya aja, jadi tinggal beli aja nggak apa-apa. Ya, betul. Gampang kok belinya, nggak susah. Mu aja. Iya, kalau emang duitnya banyak terus sebenarnya nggak butuh banget tapi pengen beli aja nggak Ya, apa-apa, beli silahkan. Yang kaya kan bukan aku. Kayak gitu, yang duitnya berkurang kamu bukan aku. Bercanda gitu. Mbak, ini kan di sini kan banyak platform-platform yang tadi ada Instagram, Facebook, TikTok, segala macam, terus ada Twitter gitu, dan yang sekarang yang ada centang biru yang berbayar itu kan Instagram, dan sebelumnya itu Twitter gitu. Nah, Mbak kan ini aktif di kedua platform ini ya. Facebook aktif gak, Mbak? Facebook Saya cari terlalu. dari Mbak. Oh, parah dia nyari-nyari. Ayo, Facebooknya apa tuh? Ini rosa-rosa gitu. Tahu kayaknya dia. Tahu kayaknya dia. Enggak nemu, saya enggak nyari sih. Nah, itu kan aktif di Facebook, Instagram sama Twitter. Nah, Mbak ini sebagai apa yang penggunanya itu dengan adanya centang biru, kebijakan centang biru berbayar ini, memilih mana nih, platform Instagram kah atau Twitter gitu, atau mau beli dua-duanya? Aku nggak mau beli dua-duanya sih, meskipun sekarang di Twitter mau DM pun harus bayar, aku nggak bayar tetap aja. Kayak karena aku pakai Twitter pun ya cuman buat scroll biasa. Dan itu pun tuh nggak terlalu banyak untuk scrollnya. Untuk DM pun aku jarang DM-an di Twitter. Pantesan DM saya nggak dibalas guys. Jadi ya kayak buat aku sih, aku nggak butuh banget untuk centang biru, apalagi akun aku kan gembokan guys. Oh iya. Akun gembokan, jadi kayak akun gembokan tuh nggak perlu nggak sih buat centang biruin, buat apa? Berarti buat cari yang viral-viral gitu. Ya, untuk orang yang membutuhkan sih ya mungkin butuh banget sih, buat orang-orang yang butuh kayak gitu. Tapi kalau misalkan ditanya lebih baik aku beli yang mana antara Twitter atau Instagram, ya aku lebih baik beli yang Twitter, karena untuk yang Instagram kan walaupun aku nggak beli, aku bisa tetap menikmati fitur-fitur yang biasanya kan. Kalau di Twitter tuh kan udah mulai dibatasi, kayak misalkan DM dibatasi per hari berapa DM, berapa bubble, terus juga nge-tweet juga dibatasi, kita nggak bisa nge-tweet panjang. Nah sekarang ketika kita beli Twitter, beli centang birunya Twitter, kita bisa DM-an banyak, kita bisa juga nge-tweet banyak, kita juga bisa scroll banyak, bisa bikin tweet yang panjang kayak cerita, itu bisa. Kalau di Instagram aku tetap biasa ngelakuin hal-hal yang kayak biasanya, jadi ya kayaknya nggak perlu. Kalau misalkan disuruh milih ya, kalau misalkan suruh milih harus beli yang mana ya, Twitter sih, karena berarti lebih kayak ini fitur-fiturnya iya, gitu ya. kalau di Twitter tuh kayaknya lebih kita dipaksa sih harus beli. Kalau nggak beli nanti nggak bisa ngapa-ngapain di Twitter, sumpah. Artinya kan ini Mbak, ada hal yang sudah tertanam di dalam benak kita, harus beli kan. Nah itu hal apa sih yang membuat kita betah di Twitter? Emang ada apa sih di Twitter gitu kan? Ada apa guys? Emang apa bedanya sama untuk Instagram? pengguna Kan Twitter? sama-sama sosmed. Apakah konten-kontennya beda gitu? Enggak, aku aktif di keduanya kebetulan. Sama-sama menarik dan sama-sama bisa digunakan dengan baik. Maksud aku sama-sama apa ya, bisa digunakan lah. Iya betul. Cuman untuk di Twitter tuh kalau kita mau beli
kalau misalkan kita nggak beli, kita nggak bisa DM, kita nggak bisa nge-tweet, nggak bisa nge-tweet panjang. Nah, sedangkan kalau kita beli tuh keuntungan itu menurut aku lebih menggiurkan daripada keuntungan yang ditawarkan Instagram kayak gitu. Karena akun aku tuh ya akun biasa, nggak ada apa-apanya. Kalau misalkan di hack orang juga ya udah bodo amat. Aku bisa buat lagi gitu. Aku udah berapa kali ke hack tuh akun kayak gitu. Kalau misalkan di apalagi kan autentikasi 2 faktor tuh di Instagram walaupun nggak pakai centang biru juga tetap bisa dipakai kan? Iya, nomor HP. Iya, apa namanya? Autentifikasi. Autentifikasi 2 faktor itu bisa dipakai. Iya, sebelum gitu. centang biru juga. Walaupun nggak centang biru ya udah, kalau itu kan buat aku sih udah aman. 2 langkah itu kan, 2 langkah yang harus kirim OTP itu udah aman banget sih buat aku. Jadi kayak nggak perlu lah buat beli, karena aku juga nggak jualan di Instagram, dan aku juga nggak jadi selebgram, aku juga bukan artis, jadi nggak perlu. Ya barangkali Mbak kedepannya mau jadi ya mungkin kalau misalkan aku jadi artis, kan aku artis atau aku jualan bukan gitu di artis, Instagram, misalnya jadi mungkin influencer butuh. atau selebgram baru gitu kan barangkali Ya. Apakah Mbak mau menuju ke sana? Ya kalau misalkan aku jadi influencer dan sudah banyak peminat di akun aku, kan mungkin harus beli kayak peminat gitu. dalam apa? Peminat untuk menyewa. Maksudnya Apa ya namanya ya? Kayak gitu tuh bener kan, menyewa? Atau apa namanya? menyewa. Iya kan kita ngiklanin barang. Ini Kan kita endorse. Oh iya, ada yang niat mau endorse lihat gitu dulu, misalnya kan. Mbaknya ini kontennya apa gitu. Iya, itu dia. Ketika kita udah jago endorse dan udah banyak orang yang endorse ke kita, ya mungkin butuh itu namanya. Nah, untuk itu misalnya kalau Mbak ke depan ke situ kan mestinya ini Mbak centang biru, harus beli dulu centang biru. Iya, untuk sekarang sih enggak. Ya kalau misalkan emang aku itu ya aku harus beli dong. Kalau sekarang sih ya enggak. Kalau ditanyakan sekarang. Kan ke depan. Ya kayak ke depan ya. Kalau ke depan aku beli mungkin. Kalau misalkan aku mau milih. Naik loh. Ya jangan sekarang jadi kayak sales Instagram gimana, heran gue. Harganya naik nanti. Dia dapat komisi baru berapa sih? Sekarang udah banyak pembelinya. Kayaknya dia dapat komisi deh guys. Kalau ya, misalkan Bang Mas, ada yang berhasil beli kayak gitu. Bang Mas siap, nanti saya kirim rekening. Kan jadi kayak jualan. Enggak lah, kalau misalkan emang aku mau menuju ke sana ya pasti ya beli. Kalau misalkan enggak ya buat apa gitu kan? Nggak penting. Ya barangkali buat persiapan kan, misalnya Mbak, kalau saya sendiri misalnya tujuan ke sana kan ada strategi, terus plan-plan. Sekarang wah, kalau misalnya apa kan sebelumnya kan verifikasi centang biru kan ini harus terkenal dulu segala macam gitu kan. Kita kan terkenal itu lama gitu kan. Nah, sedangkan centang biru itu dianggap trust bagi masyarakat, bagi pengguna. Nah, ini kan centang biru dulu terus banyak dipercayai gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi salah satu alternatif untuk strategi untuk kedepannya lebih grow lagi gitu akunnya gitu. Iya, kan. untuk yang emang tujuannya ke sana ya harus beli dua-duanya ya. Nah, jadi gimana, mau beli nggak? Takut banget nih. Malah ditawarin beli. Aku kalau mau beli aku tetap mau beli Twitter. Lu Twitter, bisa kan punya Bang Elon. Iya, mahal kalau beli Twitter ya. Itu. Beli centang birunya Twitter. Gitu. Tapi masih suka Mbak yang padahal Twitter kan udah X. angkat tangan gini tuh kan. Suka yang X. X. Soalnya logonya bagus. Itu Enggak kan sih. satu X-nya, kalau 3 gimana? Apa X3? X3. X3, X. Gimana? Oh, itu. X pangkat 3. X3 tuh film yang balap mobil tuh, yang di X sini ada pangkat X3 3. tuh. X pangkat 3. Yang botak tuh. Film apa Ada ya? tah? Ada di sini nih. Gambar Nggak X nih. Dia filmnya tahu, enak, film action sih. Nggak tahu. Nggak suka film action tuh. Mungkin Bang Elon suka sama film itu mungkin. Iya mungkin, makanya enggak, itu kan iya. itu nggak sama SpaceX SpaceX. itu. SpaceX yang perusahaan dia Dia generasi perusahaan X kayaknya sih. X Legend X. X Legend. perusahaan dia yang SpaceX itu biar nyambung. Mungkin dia mau nyeluncurin centang biru ke roket terus. Ya bisa jadi nanti tiba-tiba Twitter itu terbang, nggak tahu. Mulainya di bulan mungkin ada. Tapi ya sebenarnya bagusan burung ya. Iya, bagusan burung, mungkin ya apa karena dia punya sendiri jadi Iya, jadi startup suka-suka dewek dia gitu. mau ganti logo. Emang logonya gimana sih? Saya penasaran. Logo X Saya dong, logo X coba dong. liatin Coba dong. lihat. Belum tahu ya, Iya. nggak main Twitter. Mbak, Main dong. Coba lihat.
Ini operator. Ini Instagram, ini Twitter nih, bro. Udah digondra lagi nih. Masuk lagi mereka. Baterainya habis yang tengah. Enggak sih, aku udah musuh sama Twitter itu sekarang. X begitu. Iya, sekarang tuh logonya jadi aneh. Buruk ya? Murup. Enggak. X ini, logo X ini mengingatkan aku sama boyband Korea yang udah bubar. Kayak pedang ya? Apa tuh X tuh? Enggak, mengingatkan aku kepada boyband Korea yang sudah bubar, logonya mirip. Siapa? Jadi aku sebel. Itu John Wingmin. X1. 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 X2, X3. Harusnya ini tuh X-nya tuh ini apa di sininya nih. X. Tapi ya X, tapi tulisannya tetap Twitter. Oh X Twitter gitu. Maksudnya tetap Twitter, harusnya kan diganti X juga aja ya, nggak usah Twitter. Tapi aneh sekarang jadinya, bukan Ya udahlah, lagi punya nggak X. dia sekarang. Ya dia lah suka-suka dia karena dia yang punya, jadi dia Kalau yang saran sih jangan berkuasa. X kalau saya sih. Aja Kenapa? Elon. Eh. Elon. Emang dia sukanya yang aneh-aneh, nama anaknya juga kan namanya, Apa? Astronot. nama anaknya Elon tuh aneh tahu Iya, yang anak terakhir. Coba namanya anak Elon yang terakhir. Mungkin itu adalah apa namanya bawaan. Nama sih. anak yang terakhir ya. Berapa anaknya, Boy? Banyak. Di ke-9. Ada yang udah tua. Emang punya istri berapa sih? Anak siapa sih? Oh, Dua. tunggal semua dah. Punya istri 2. Tahu aku 2. Tunggal Wah, semua. itu 2 lagi Bang Elon. 4 nih. Yang terakhirnya ini nih, XA apa ini? Hai. Nama XI. Oh, banyak masnya ya? Dibacanya tuh apa? Kalau nggak salah as, kalau nggak salah. Oh, ini anaknya. Dibacanya ash. Cara baca X E A E. Kayaknya ini Nama kira- anaknya itu. Jadi kira-kira dia di sukanya sekolahnya dibully nggak ya? Tapi bisa jadi. dia kan orang terkaya, Cak. Mau ngebully gimana? Nggak Bapak berani. gue yang punya Twitter. Kayaknya dia nggak sekolah. Dia homeschooling. Ini biasanya kalau anak yang namanya aneh-aneh tuh dibully kalau di negara Konoha tuh. Negara Konoha Iya. ya, emang di Konoha nih Konoha agak tuh. aneh. Kalau namanya aneh dibully. Saya nggak gitu. Maaf ya, aku nggak bermaksud. Kan Konoha bukan. Iya, mereka kan Negara Naruto. 62 coba parah. Dah. Kita kembali lagi ke Instagram. Sekilas tentang Elon Musk. Sekilas tentang Abang Elon. Abang kita semua Nah, yang kita kembali lagi sangat ke- kaya raya itu, tapi kita nggak kecipratan hartanya. Mark Zuckerberg. Kaum Instagram, Mark Zuckerberg, Instagram tapi gimana Elon tuh? Mark Zuckerberg ya. Iya si Mark nih, gimana kalau soal Mark? Mark coba lihat mukanya gimana. Duitnya yang kayak kalian tahu Mark nggak sih, dari tadi kita bahas Mark? saya tahu Mark tuh DS saya, CS. Dari tadi kita bahas Mark, tapi kita malah bahasnya Elon. Gimana Iya, nih? Kita tuh bahas Ini- kedua belah sisi. Katanya Mark itu ini punya anak. Coba saya pengen tahu anak Punya. itu. Anaknya Masih masih muda aja? kecil. Ya dia kan 39 tahun. Oh ternyata tua. 39. 39 masih muda. Masih muda dia pakainya. Dia termasuk pengusaha muda sih. Oh, lagi mau tinju tuh. Adi mau ikut gak Adi? Berat ya. Ini makin belakang makin santai banget ya podcast ini ya. Coba itu kenapa mukanya gitu ya? Tuh. Di bawah ini. Profilnya. Jangan. Profilnya itu tuh. ada di media tuh. Jangan dulu. Katanya punya anak. Coba lihat anaknya. Kenapa sih pengen banget lihat Kenapa masih anaknya? anak, Bos? Di. Profilnya masih aja profilnya. Profile. Tuh, orangnya Dia tuh lahir yang di ini nih Amerika. guys, orangnya tuh. 84. Harvard University cuy. Iya kan dia di Harvard. Karena Awalnya dia dia lulus. menciptakan Facebook itu karena dia pengen membuat sosial media untuk khusus di Harvard. Di Teman-temannya, Harvard. Apa katanya buat ini apa kumpulan teman-temannya biar Iya gampang tadinya. gitu. Terus akhirnya sekarang sudah mendunia. Oh, Kita ternyata. pakai untuk seluruh dunia. Ya, Bahkan karena- aku dan Mas Roy pun pakai. Karena memang itu sih kan kebutuhan dia kan hanya untuk teman-temannya gitu kan. Dan kita juga kan memang butuh begitu gitu. Sehingga kita kan jadi make produk Iya, dia sampai gitu. sampai ada kan dulu aplikasi yang terkenalnya akhirnya lebih terkenalan Yang Facebook. itu tuh apa? BlackBerry. Temanster. Itu Friendster. Temanster kan di bahasa Iya. Friendster. Oh, Friendster. Friendster atau Friendster? Friendster. Friendster ya. Itu zaman-zaman sebelum kita lahir kayaknya. Masa
Mas Roy udah lahir belum pakai Friendster? Aduh, jangan ngobrol umur. Saya nggak tahu. Tuh. Taunya Facebook pas Nah, lahir. ya udah berarti Mas Roy taunya pas Facebook. Saya taunya pas Facebook, pas HP Nokia tuh yang Jangan nyebut lagi dia, men. Facebook zaman-zaman Nokia. dulu kan yang menunya kayak menu itu kayak menu HP biasa. Iya tau nggak? Pernah nyoba nggak Facebook yang kayak gini? Oh iya Zaman kayak gitu. menunya. Iya menunya kayak Jadi gitu. kangen ya. Coba dong lihat dong. Menu Facebook zaman dulu, Itu tampilan zaman- Facebook dan itu zaman pakai dulu. web. Zaman dulu. Dan emang itu Iya, dulu pakai web. ini nggak pakai karena HP. perkembangan apa namanya codingnya tuh belum berkembang, Iya, iya. Coding HTML segala macamnya tuh belum berkembang. Enggak, itu tuh bukan pakai web, itu tuh udah aplikasi. Saya pakai web. Ya orang HP Nokia aja emang ada aplikasi Play Store. Ada, bukan Play Store, tapi emang aplikasinya udah terhubung ke HP. Oh iya udah otomatis. Ada nggak di sini? Nggak ada sih. Zaman dulu harusnya. Tampilan Berapa? Facebook. Menu Facebook. Nah, tanyanya tuh. Bukan. Nah, tanyanya mana tuh? Ini Bukan. bukan. Itu mah yang di web. Bukan. Terus. Tampilan menu Facebook tahun 2000-an gitu coba. Kalian udah pernah tahu nggak? Saya nggak pernah. Saya anak zaman sekarang ya 2010 saya. Nggak ada sih mas. Nggak ada ini. Ada yang pakainya menu-menu kayak gitu tuh. Pokoknya ada lah. Nggak Kayaknya ada ternyata. Tahun ini apa? Di ini apa di laptop desktop. Iya, Bukan jangan HP, di web, coba di HP. Di HP. Ih, tetep nggak ada. Bukan. Tetep nggak ada ih. Udah Nggak dihapus dah. Pokoknya dulu tuh Nggak ada yang save kayaknya. Iya, dulu tuh ada yang Facebook. Dulu tuh ada gambar ikon-ikonnya tuh. Iya, icon-icon gitu. Bener. Apa Nggak ada. Ya udah kalian nanti cari sendiri aja, guys. Ini. Ini. Nah itu tuh, itu dia. Iya itu. Tuh. Nah dulu tuh kayak gini guys Buat Facebook ini tuh. browser atau apa. Dulu. Zaman dulu itu. If you remember this version of Facebook, then you are too old. Kita tuh old dong. Udah tua emang. Ada grup, ada. Ya dulu tampilan Facebook tuh kayak gini. Sekarang udah keren banget. Bahkan sekarang udah berbayar untuk punya centang biru. Keren. Tuh. Jadi Bang Mark itu terus berinovasi dan menciptakan tampilan-tampilan yang lebih bagus Ya, lagi bagus dan untuk apa? lebih nyaman untuk dipakai, lebih cepet ya kayak sekarang lebih tuh lebih cepet, lebih enak lah. Keren sih untuk Mark Zuckerberg itu, apresiasi banget untuk dia yang dari dulu hingga saat ini masih mengembangkan, bukannya stuck di situ terus tapi dia terus naik perkembangannya tuh hingga sekarang ada Hingga berbayar Dibuatkan, dimanfaatkan untuk untuk cuan. Gitulah. Jadi untuk ini Mbak, apa sekarang kan kita tadi udah membahas tentang panjang lebar tentang Instagram, media sosial, dan khususnya lebih ke Instagramnya centang biru gitu. Nah, menurut Mbak ini apa sih kesan-kesan dari topik ini gitu? Kesan untuk Oke. para ini penonton gitu. Kesannya Pesan-pesannya. untuk munculnya centang biru yang berbayar saat ini itu jangan dijadikan sebagai kenapa sih apa-apa sekarang bayar, jangan, tapi itu jadikan sebagai untuk kita jadi kayak kalau misalkan pengen punya centang biru, kalau misalkan kita punya centang biru kita bisa memanfaatkan peluang ini gitu. Betul. Jadi peluang. Nah, untuk pesannya sendiri lebih bijak, kayak tadi kan pakai KTP itu bisa menimbulkan penipuan juga. Jadi selain data kita kita masuk ke Mark, kita juga harus lebih berhati-hati dengan akun-akun yang centang biru, karena sekarang untuk mendapatkan centang biru itu mudah sekali. Kayak gitu. Kan tidak menutup kemungkinan nanti Mark juga akan menambahkan akun-akun bisnis untuk menjadi akun centang biru berbayar juga kayak gitu. Jadi lebih hati-hati lagi dalam bersosial media, sama seperti waktu kita bahas Twitter dan Threads ya. Jadi lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media. Oke, paling itu aja Mas untuk sesi kali ini. Ya. Silakan ditutup. Kalau ini sih untuk saya ya pesannya untuk para penonton Pengguna. tuh
kita misalnya untuk kaum mendang-mending nih, kaum bawah gitu, ada pengen untuk popularitas yang gengsinya tinggi tuh, boleh tuh misalnya beli 100.000 mungkin kerja keras gitu, terus buat centang biru yang mangga kalau mau popularitas gitu. Dan untuk yang mau menuju jadi influencer atau menjadi orang yang bisa menyediakan jasa endorse, itu kesempatan yang pas sih untuk centang biru itu di Instagram sendiri gitu. Nah, tapi tentu aja data pribadi harus dijaga gitu supaya biar nggak ada peniruan akun-akun sampean yang dibikin gitu. Dan harus diimbangi juga sama konten-konten yang berkualitas, bukan cuman centang biru aja gitu. Nah, mungkin pembahasan ini sampai di sini aja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.